Perkenalkan, nama saya Adara Febrita Geromanita dari Paroki Santa Pran Maria Regina Purwowartayan, Kevikepan Surakarta. Kali ini Adara ingin menuturkan sebuah kisah yang Adara ambil dari 1 Raja-Raja bab 3 ayat 16 sampai 28 yang menceritakan tentang kisah Salomo, raja yang bijaksana. Pada suatu ketika, ada 2 perempuan sundal yang datang menghadap Raja Salomo. Perempuan yang pertama berkata, "Ya Tuanku, beberapa hari yang lalu aku telah melahirkan seorang anak. 3 hari kemudian, perempuan ini juga melahirkan seorang anak. Tetapi anak dari perempuan ini mati karena ditidurinya sendiri. Lalu perempuan ini malah menukar anaknya yang sudah mati tersebut dengan anakku yang masih hidup ini. Sedangkan hambamu ini tidur. Pada pagi hari, aku ingin menyusui anak tersebut. Namun setelah aku mengamatinya, dia bukanlah anakku, melainkan anak dari perempuan ini yang sudah mati." Perempuan yang kedua pun berkata, "Anakku masih hidup, sedangkan anakmu lah yang mati." Mereka berdua bertengkar di hadapan Raja Salomo. Tiba-tiba, Raja Salomo berkata, "Hei pengawal, ambilkan aku pedang, dan belahlah anak ini menjadi 2 bagian. 1 diberikan kepada wanita ini dan 1 diberikan kepada wanita yang itu." Mendengar kata-kata tersebut, perempuan yang pertama lantas berkata, "Ya Tuanku, jangan penggal anakku, melainkan berikanlah anak ini kepada perempuan ini." Perempuan yang kedua malah berkata, "Supaya jangan untukku dan jangan untukmu, lebih baik penggal saja anak tersebut." Tetapi Raja Salomo tidak memenggal anak tersebut, namun memberikannya kepada ibu yang menyayangi nyawa anak tersebut. Jadi, dari cerita yang sudah saya tuturkan tadi, bisa kita simpulkan bahwa yang pertama, Raja Salomo adalah raja yang bijaksana. Bisa kita buktikan dari Raja Salomo yang diberikan hikmat oleh Allah untuk mengambil sebuah keputusan dalam sebuah masalah yang berkaitan dengan pengambilan keputusan hukum. Yang kedua, ibu yang menyayangi anaknya adalah ibu yang menyayangi nyawa anak tersebut. Bisa kita buktikan dari perempuan yang pertama tadi yang rela memberikan anaknya kepada perempuan yang lain daripada melihat anaknya dipenggal oleh Raja Salomo. Jadi, dari kisah yang sudah saya tuturkan tadi, kita juga dapat mengambil maknanya, yaitu yang pertama, setiap keputusan yang kita ambil dari hikmat Allah pasti akan mendatangkan dan menghadirkan tindakan yang benar. Hikmat Allah menuntun kita untuk berbuat benar ketika orang itu percaya dan melakukannya dengan keadilan Allah. Yang kedua, setiap pemimpin keluarga atau pemimpin dalam gereja dan pemerintahan pasti akan selalu dihadapkan dalam pemilihan keputusan untuk kepentingan orang banyak. Keputusan harus dilandasi dengan hikmat Allah supaya menghasilkan tindakan yang benar. Yang ketiga, setiap ibu pasti akan melindungi anaknya, terutama saat anaknya terancam dari bahaya yang dapat mengancam nyawa anak tersebut. Karena cinta kasih, yang berarti rela berkorban dan mengalah. Bukan berarti kalah,
tetapi karena cinta kasih dari ibu kepada anaknya. Cinta kasih inilah yang patut kita contoh karena selalu diajarkan Yesus kepada kita. Yang keempat, takut akan Tuhan, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Sekian, terima kasih, berkah dalam.